perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang tiap kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan pernah dibiarkan sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memulai ibadah minggu pagi kita ini dengan bersama-sama berdiri. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 2 bait yang pertama, Suci, Suci, Suci. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus beserta jemaat sekalian. Amin. Jemaat dimohon duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang mengarahkan kita masuk dalam ibadah kita ini. Kita akan membaca dari Mazmur pasal 95 ayat yang ke-8 sampai 11. Demikian firman Tuhan, Mazmur 95 ayat 8 sampai 11. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka memelihara perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 bait 1 dan 3, Pujilah Tuhan Sang Raja.
Dasar kehidupan seorang anak-anak Allah adalah kasih. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mendengar dan membaca hukum kasih dari Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita membaca dan mendengar hukum kasih ini, mari kita datang kepada Tuhan meminta pengampunan dosa melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu menyuarakan suaramu kepada kami melalui firman-Mu. Terutama adalah kasih yang Kau ajarkan dan Kau teladankan kepada kami, Tuhan. Namun Tuhan, kami ini manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya. Seringkali kami jatuh di dalam dosa. Seringkali kami tidak bisa mewujudkan kasih dalam kehidupan kami. Bahkan seringkali kami memahami kasih menurut pikiran kami dan kepentingan kami sendiri, Tuhan. Oleh karena itu, saat ini di dalam ibadah ini Engkau mengingatkan kami supaya kami bisa mewujudkan kasih itu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, sebelumnya kami memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami ini, sehingga kami layak disebut anak-anak Tuhan, layak disebut sebagai domba-domba-Mu. Dan berikanlah kami kekuatan, kemampuan melalui Roh Kudus Tuhan, untuk bisa mewujudkan kasih di dalam kehidupan kami. Inilah doa pengakuan kami yang kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap umat yang percaya, yang mengakui semua dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan meminta pengampunan, Tuhan pun akan memberikan pengampunan itu. Seperti anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, yaitu tentang keselamatan. Keselamatan itu sebenarnya menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu mendapatkan pengampunan dosa. Dan mari kita bersama-sama membaca berita anugerah dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita akan menyambut berita anugerah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 178 bait yang pertama, Karena Kasih-Nya Padaku.
Bagi setiap anak Tuhan yang sudah menerima pengampunan dosa dan keselamatan dari Dia, hendaknya kita hidup di dalam hidup baru, seperti petunjuk hidup baru yang akan kita baca bersama dari Matius pasal 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri. Bersama-sama dengan umat Kristen di muka bumi ini, kita akan memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sambut dengan pujian Saya Mau Ikut Yesus, Kidung Jemaat 375. Dipersilahkan duduk. Kita akan membawa pergumulan jemaat kita, bangsa kita di hadapan Tuhan melalui doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, yang selalu memelihara kehidupan kami, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, membawa setiap pergumulan dan doa kami. Engkau melihat kondisi bangsa kami saat ini Tuhan. Banyak hal yang terjadi, terutama adalah pandemi virus corona, COVID-19 yang sampai saat ini masih kami rasakan. Dan masih banyak pasien yang terpapar. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pengasihan-Mu. Sekalipun kami percaya Engkau sebenarnya punya kuasa untuk mematikan, menyirnakan, tetapi Engkau mengizinkan ini terjadi untuk dihadapi bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, terkhusus Indonesia ini. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon Tuhan memberikan kekuatan, kebijaksanaan kepada kami, seluruh rakyat Indonesia, untuk bisa mentaati protokoler kesehatan dimanapun kami berada, terutama ketika kami keluar rumah, ketika kami bersama-sama berkumpul, baik itu di tempat kerja, di masyarakat, atau dalam acara-acara yang kami juga belum tahu sebenarnya di situ sangat punya potensi akan penularan virus corona. Dan biarlah Engkau memberikan kedisiplinan diri bagi setiap pribadi, bagi setiap rakyat Indonesia untuk bisa menerapkan 3M itu
di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami. Walaupun segala upaya sudah ditempuh, tapi kami percaya Tuhan juga tidak tinggal diam. Tuhan memberikan kekuatan semangat bagi mereka, memberikan kebijaksanaan bagi mereka. Segala upaya yang sudah dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, biarlah itu juga disambut baik oleh seluruh rakyat Indonesia, supaya kami juga tidak semena-mena untuk hidup meremehkan semua itu. Karena dengan semua itu kami pun bukan hanya menyelamatkan diri kami, tetapi kami juga menyelamatkan orang lain. Begitu juga ya Tuhan, kami juga berdoa bagi tenaga medis yang berada di garda depan untuk memerangi virus corona. Terutama mereka terus berperang mendampingi para pasien yang terpapar virus corona. Kami mohon ya Tuhan, kuasa-Mu sendiri yang menamengi mereka, melindungi mereka. Meskipun peralatan pertahanan diri mereka pun cukup, tetapi kami percaya bahwa kuasa-Mu lah yang mampu mengendalikan semuanya, bahkan melindungi mereka, sehingga mereka pun dengan seluruh pengorbanan mereka bisa menyelamatkan banyak orang yang terpapar. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon hikmat dari-Mu, memohon Roh-Mu sendiri, supaya mereka terus diberi kekuatan kesehatan. Begitu juga ya Tuhan, anak-anak-Mu, seluruh masyarakat Indonesia yang juga belum bisa belajar dengan cara tatap muka. Walaupun ada sebagian sekolah-sekolah yang sudah melakukan, tetapi itu adalah sebagian kecil. Dan mereka masih melakukan secara online. Oleh karena itu kami memohon semangat-Mu supaya Kau curahkan kepada mereka. Dan dengan peristiwa ini ya Tuhan, juga banyak hal yang terjadi di setiap kehidupan keluarga, rumah tangga, ataupun masyarakat. Oleh karena itu kami memohon campur tangan dari Engkau, supaya para masyarakat, para orang-orang rakyat Indonesia ini pun terus semakin mendekat kepada Tuhan, sekalipun harus menghadapi kehidupan yang lebih sulit. Dan mungkin ada jemaat-jemaat-Mu yang mungkin harus kehilangan pekerjaan atau jam kerjanya harus berkurang, sehingga itu juga mempengaruhi seluruh apa yang didapat. Kami mohon Tuhan juga senantiasa campur tangan dan Tuhan memelihara dan memberkati. Begitu juga Tuhan, kami juga menyerahkan untuk jemaat-Mu yang Kau kasihi, yang Kau cintai ini, di dalam setiap pergumulan jemaat-Mu ini. Biarlah Tuhan juga senantiasa campur tangan bagi setiap pribadi jemaat-Mu. Engkau sendiri yang selalu menjadi pendengar yang sejati dan setia, bahkan Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap persoalan yang dihadapi. Begitu juga bagi jemaat yang saat ini menderita sakit. Tuhan sendiri yang mengetahui dan Tuhan sendiri yang menjamah melalui obat yang diminum atau perawatan dokter. Kiranya semua itu menjadi satu cara Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Bagi jemaat-Mu yang berusia lanjut, yang punya kerinduan untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan, namun terkadang harus terhambat dengan kekuatan fisiknya. Oleh karena itu kami memohon Tuhan, curahkanlah Roh-Mu sehingga menguatkan dan menyegarkan jiwanya, sehingga jemaat-Mu yang sudah berusia lanjut ini tetap punya semangat yang berasal hanya dari Engkau. Berikan juga kemampuan kecerdasan bagi anak-anak-Mu yang terus masih sekolah. Berikan juga hikmat, ketelatenan dan semangat bagi jemaat-Mu yang terus berupaya mencari pekerjaan. Berikan juga semangat bagi jemaat-Mu yang terus bergumul untuk pasangan hidup. Kami percaya Tuhan selalu melihat, mendengar dan memberikan jalan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Dan bagi jemaat yang undur dari persekutuan, dari ibadah,
dari Tuhan sendiri. Karena semangat itu luntur karena berbagai persoalan hidup yang datang. Kami mohon Tuhan juga senantiasa kembali membangkitkan semangat itu. Dan Roh-Mu sendiri yang boleh Kau curahkan atas mereka. Kami juga berdoa untuk setiap program di jemaat ini Tuhan berkati. Walaupun belum bisa dilakukan ibadah secara tatap muka. Namun Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan itu selalu menaungi setiap jemaat-Mu. Melalui ibadah online itu biarlah jemaat-Mu terus mendapatkan pertumbuhan iman. Begitu juga kami berdoa untuk majelis pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Kau percaya untuk melayani jemaat ini. Di tengah-tengah kesibukan pekerjaan mereka, Engkau masih mempercayakan pekerjaan-Mu ini melalui pelayanan di jemaat ini. Oleh karena itu kami mohon Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan untuk mengatur waktu dan segala sesuatunya. Engkau juga memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Engkau juga memberikan hikmat kebijaksanaan untuk terus setia melayani Tuhan. Walaupun banyak tantangan dan ujian yang terus harus dihadapi. Banyak cobaan yang harus dihadapi. Tetapi ketika terus menyandarkan semua itu kepada Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kesehatan. Bagi pelayan-pelayan yang lain, baik itu tenaga admin, koster, guru-guru sekolah minggu, pengurus pemuda, pengurus kategorial yang lain, dan pelayan-pelayan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, mereka terus memberikan diri untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Ya Tuhan, masih banyak yang kami pinta dari-Mu. Tetapi karena keterbatasan kami, biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan syafaat kami. Sehingga kami tidak hanya berhenti di dalam syafaat dalam ibadah ini, tetapi ketika kami kembali dalam kehidupan kami pun selalu menjadi pendoa-pendoa syafaat di hadapan Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dan ada firman Tuhan yang menghantar kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan membaca dari Matius pasal 5 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 433 bait 1 dan 2. Aku suka membagi. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan yang kami wujudkan di dalam persembahan. Kami percaya walaupun apa yang kami persembahkan ini belum
seturut dengan apa yang kami terima dari Engkau. Tetapi kami percaya Tuhan menyucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini melalui pelayanan di jemaat ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan, begitu juga bagi mereka yang belum bisa. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang senantiasa memelihara hidup kami. Dan kami memohon juga kekuatan dari Engkau, supaya kami bukan hanya bisa mempersembahkan materi kami, tetapi kami juga bisa mempersembahkan hidup tubuh kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Berkati majelis yang mengelola persembahan ini, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga persembahan ini sungguh menjadikan nama-Mu termasyhur di muka bumi ini, melalui setiap apa yang kami lakukan dan melalui setiap apa yang kami wartakan. Jika sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap kami, membuka hati dan pikiran kami untuk fokus kepada firman-Mu. Hamba-Mu yang lemah ini, yang penuh dengan dosa dan kekurangan, kiranya Tuhan sendiri yang memakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dimohon duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 cukup banyak. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayan di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada satu pertanyaan, apakah Bapak Ibu bisa membedakan antara domba dan kambing? Bisa ya? Ya, kalau bisa ya gampang ya. Bisa, Bapak Ibu bisa melihat gambar ya, domba dan kambing. Mungkin kalau kambingnya itu berwarna hitam gitu ya, coklat gitu, ketika bercampur dengan domba mudah sekali untuk dibedakan. Tetapi ketika warnanya putih, mungkin kalau banyaknya domba, ada kambing 1-2 mungkin akan susah gitu. Tetapi tetap masih bisa membedakan karena bulunya jelas berbeda, tanduknya jelas berbeda gitu ya. Telinganya jelas berbeda, apalagi kalau melihat makanannya juga berbeda. Bapak, Ibu, dan Saudara, menarik jika di teks ini ya, kita juga melihat bahwa anak manusia ketika datang ke dunia kedua kalinya, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, Dia akan mengumpulkan semua bangsa dan akan memisahkan antara domba dan kambing. Sebagai seorang gembala, ya, Tuhan Yesus melakukan itu. Dan kita sebagai domba-dombanya, tentu kita tidak asing dengan hal-hal itu. Memang teks ini berbicara tentang penghakiman terakhir, tapi kalau kita membaca Alkitab yang mungkin dalam bahasa lain gitu ya, itu judulnya ada yang judulnya itu tidak penghakiman terakhir, tetapi judulnya di situ domba dan kambing gitu ya. Misalnya dalam bahasa Inggris yang dengan bahasa sehari-hari itu judulnya domba dan kambing ya, the sheep and the goats gitu. Dan menarik sebenarnya justru kaitan itu dengan penghakiman terakhir. Karena ketika anak manusia datang kedua kali dan sebagai seorang gembala, itu pemisahan antara domba dan kambing itu peletakannya gitu, penempatannya itu tidak menjadi satu. Karena dipisah, kemudian penempatannya yang domba di sebelah kanan, sang raja, sang anak manusia yaitu Tuhan sendiri, sedangkan kambing itu ada di sebelah kiri. Tetapi yang menarik juga Bapak, Ibu, dan Saudara, kenapa di sebelah kanan domba itu? Di sebelah kanan, dan di teks yang sudah kita baca itu dia akan menerima kerajaan yang sudah disediakan untuk mereka. Mengapa dia di sebelah kanan dan menerima kerajaan yang sudah disediakan oleh Tuhan? Karena kalau kita sudah baca tadi, ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Semua orang akan tahu, mungkin juga ini dijadikan satu tiket untuk bisa masuk ke surga. Orang bisa masuk ke surga kalau bisa memberikan makan kepada orang lapar. Saya mau masuk surga kalau saya memberikan minum kepada orang yang haus. Saya akan masuk surga ketika saya bisa mengunjungi orang-orang yang ada di penjara dan seterusnya tadi. Simpel sekali sepertinya teks ini berbicara tentang orang bisa masuk surga hanya karena melakukan itu. Tetapi menarik Bapak, Ibu, dan Saudara kalau kita tidak hanya berhenti di situ. Karena di teks itu dikatakan setelah sang raja, ya, Tuhan atau anak manusia mengatakan bahwa
Ketika aku lapar, kamu memberi aku minum. Kemudian ada pertanyaan balik dari orang-orang tersebut. Bila manakah aku melakukan itu? Kapankah aku melakukan itu? Jadi bila manakah kapan berarti orang-orang benar, katakanlah domba-domba ini gitu ya. Jangan-jangan tidak sadar ketika melakukan memberikan bantuan, memberikan makanan, minuman, tumpangan gitu. Atau justru sebaliknya, itu menjadi spirit hidup mereka. Sehingga domba-domba atau orang-orang benar ini sudah tidak memperhitungkan apakah saya harus melakukan ini atau tidak. Apakah saya harus memberi makan kepada orang lapar atau tidak. Bahkan jawab raja, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat, jadi bukan sesimpel apa yang kita pikirkan di awal tadi, bahwa orang mau masuk surga itu ada tiketnya, hanya mau melakukan bantuan itu kepada orang lain, memberikan makan kepada yang lapar, memberikan minum kepada yang haus, dan seterusnya tadi. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, domba itu kan tidak bisa berubah wujud jadi kambing ya. Kambing bisa berubah wujud jadi domba enggak? Dalam kenyataan enggak bisa. Sudah diciptakan sebagai domba ya domba, diciptakan sebagai kambing ya kambing. Itu artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Menjadi domba itu sebuah panggilan Tuhan. Oleh karena itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh domba itu yang melakukan apa yang dimaui Tuhan. Kalau ada saudaraku yang hina, papa, mereka tidak punya apa-apa, kamu memberikannya, berarti kamu juga melakukan untuk aku. Itu artinya bahwa itulah perwujudan iman. Itulah perwujudan dari apa yang dipercayai dan dicintai oleh umat, oleh domba-domba kepada Sang Gembala. Bukan hanya sekedar hal yang sederhana bahwa orang mau masuk surga melakukan itu saja tanpa ibadah, tanpa mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, itu bisa. Bahkan dinas-dinas sosial itu mungkin semua orang akan masuk surga kalau ini dipahami secara simpel seperti itu. Tetapi sebenarnya ini adalah perwujudan iman dari domba-domba yang memang itu adalah tugas. Itu adalah yang harus dilakukan. Itu adalah spirit yang harus dilakukan dalam hidup domba-domba Allah itu sendiri, domba-domba Tuhan itu sendiri. Jadi kita tidak bisa mengelak sebenarnya bahwa inilah yang harus dilakukan oleh setiap domba-domba Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kenapa harus dipisahkan berarti dari kambing-kambing? Berarti ada kambing-kambing penyusup. Ada kambing-kambing yang ingin mencoba untuk menyusup, memisahkan gitu ya. Bahkan mencoba menjadikan domba-domba itu untuk berantakan dan tidak setia kepada gembalanya. Dan kambing-kambing itu bisa saja melakukannya. Kalau kita bisa lihat Bapak Ibu dan Saudara, kalau tadi bisa dibedakan secara fisik ya, antara kambing dan domba itu, domba bulunya beda dengan kambing gitu. Ada dua hal yang juga membedakan. Kalau kita lihat sebenarnya kambing itu lebih independen ya, bisa hidup sendiri. Tetapi kalau domba itu nggak bisa, dia harus segerombolan atau sekawanan. Dia akan stres, domba ini akan stres kalau dia hanya hidup sendiri. Jadi kalau saya pulang kampung, pulang desa gitu ya, walaupun kami tidak punya kambing, tetapi ada tetangga yang punya kambing, masih memelihara kambing gitu ya. Dia akan dipelihara satu gitu ya. Dia akan bisa hidup. Akhirnya nanti sampai kemudian dikawinkan dengan kambing siapa, kemudian punya anak gitu. Bisa. Dia akan bisa hidup sendiri gitu ya.
Dia akan mandiri, dia akan independen, bahkan ketika dilepas gitu ya, tidak dikandangi gitu. Kambing ini juga bisa, dan malah kadang-kadang bisa kembali ke tempatnya atau ke kandangnya sendiri. Tetapi domba ini tidak bisa. Domba itu selalu terikat dalam kawanannya, dalam kelompoknya, dalam gerombolannya. Itu artinya bahwa tidak ada Tuhan itu adalah gembala dari kambing-kambing, tapi Tuhan itu adalah gembala dari domba-domba. Tidak ada gereja ini hanya terdiri dari satu orang. Pasti ada sekelompok, sekawanan jemaat. Gitu. Itu artinya bahwa satu jemaat dengan jemaat lain itu pasti terikat dengan jemaat yang lain. Tidak bisa sendiri. Begitu juga bagi setiap orang yang mengaku percaya, siapapun mereka. Tidak akan mungkin ada seseorang yang mengaku saya berjemaat, saya bergereja, tapi dia sendirian. Itu hal yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara. Oleh karena itu, kenapa si domba ini selalu care, peduli kepada orang-orang yang ketika hina dan butuh pertolongan? Karena dia tidak bisa merasakan sendiri, dia tidak egois. Maka domba selalu care dan peduli kepada orang-orang yang ketika dilihat dia ada di dalam kekurangan, dia ada di dalam kondisi yang hina, dan itu harus ditolong. Dan yang kedua yang juga penting, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa kambing itu tadi saya sudah katakan tadi ya, tidak bisa dikurung lama-lama gitu. Jadi harus dilepas, diengon gitu ya. Kemudian dia akan mencari daun-daun hijau sebagai makanannya. Tapi kalau kalau domba tidak. Gitu. Itu artinya sebenarnya kambing itu dia ingin punya freedom ya, 100% kebebasan yang 100%. Dan kalau kita melihat sebenarnya manusia gitu ya, sekalipun Adam dan Hawa itu diberikan kebebasan untuk memilih gitu, untuk memakan semua buah, semua tanaman, semua pohon yang ada di Taman Eden, tetapi ada satu yang dilarang. Itu artinya bahwa tidak kebebasan yang diberikan Tuhan itu tidak kebebasan yang 100% yang tanpa kendali ya. Itu artinya bahwa ada hal-hal, ada satu yang harus ditaati sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau ada kambing-kambing menyusut gitu ya, di dalam satu sekawanan domba, sekelompok domba gitu, hati-hati karena itu mau memecahkan domba-domba itu. Bahkan kadang-kadang membawa domba itu untuk keluar dari kawanannya, supaya domba itu tidak berada di dalam kawanannya. Jadi apa yang dilakukan kambing-kambing itu adalah yang seperti itu tadi. Dua hal yang saya katakan tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan mari kita bersama-sama mencoba melihat bahwa kita ini adalah domba-domba Allah. Domba-domba Allah yang mari kita setia kepada kawanan kita. Bahwa Tuhan itu adalah sang gembala sejati kita. Kawanan yang terus mengikuti apa yang ingin Tuhan arahkan, yang ingin Tuhan tunjukkan, jalan kemana gitu. Dan pasti sang gembala itu akan menunjukkan yang jalan yang benar, jalan yang betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi untuk menjadi domba yang setia itu tidak gampang gitu ya. Banyak cobaan gitu ya, banyak ujian. Kalau Bapak Ibu tahu cobaan dan ujian itu sama enggak? Sama, beda, hampir sama ya. 11-12 mungkin ya. Pak Heri itu selalu menulis angka kalau itu berapa 75, 76 atau 11, 12. Majelis Semarang 2 itu 11, 12. Beda tipis. Cobaan dan ujian. Bukan berarti ketika domba itu dipercaya, dipilih oleh Allah untuk
bisa setia kepada kawanannya itu bukan berarti tidak pernah menghadapi cobaan atau ujian. Cobaan dan ujian itu beda, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus ketika dia berpuasa 40 hari dibawa ke padang di bumbungan itu ya, di padang gurun, kemudian dia dicobai oleh iblis ya, untuk mengubah batu menjadi roti gitu, untuk menerjunkan dirinya dari tempat yang tinggi, kemudian menyembah kepada iblis. Jadi pencobaan itu sebenarnya datangnya adalah dari iblis. Tapi kalau ujian seperti halnya Abraham, ketika Abraham punya anak satu-satunya waktu itu Iska, kemudian Abraham harus mempersembahkan anaknya di hadapan Tuhan. Itu ujian. Itu untuk menguji iman Abraham. Apakah Abraham tetap setia imannya kepada Allah atau tidak? Begitu juga Ayub. Ayub yang begitu kaya, kemudian tiba-tiba hartanya habis, gitu ya. Dan itu sebenarnya hanya ujian dari Tuhan. Untuk apa? Untuk mengetahui seberapa besar iman, kesetiaan, ketaatan mereka kepada Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang kadang-kadang kita kan sulit ya untuk membedakan apakah ini pencobaan atau ujian. Sekarang contohnya begini, Bapak, Ibu. Seandainya bapak-bapak ini ya, bapak-bapak kalau misalnya datang ke supermarket itu ya, kemudian ketemu dengan seorang gadis, ini maaf ya, gadis itu pakai rok mini gitu, kemudian mendekati bapak-bapak, hai Pak, gitu. Ini aku punya permen, tak kasih permen, gitu. Mau ndak? Itu cobaan atau ujian, Bapak? Ya pakai rok mini seksi begitu, kemudian ini permen manis loh Pak, gitu. Atau mungkin yang rokok gitu, ini loh ada rokok gitu. Itu cobaan atau ujian? Ujian ya. Cobaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan dikira setan-setan itu hanya ada di makam ya, di kuburan ya. Setan itu juga bisa masuk tempat ibadah gitu. Setan itu juga bisa masuk ke mal-mal, ke supermarket gitu. Kalau begitu, itu adalah kalau bapak-bapak yang digoda tadi, itu pencobaan. Jadi pencobaan atau ujian yang ingin saya katakan itu tetap ada di dalam kehidupan para domba-domba Allah. Iblis tidak akan pernah berhenti mau menyesatkan domba-domba Allah. Iblis tidak akan pernah berhenti untuk berusaha bagaimana domba-domba Allah itu bisa keluar dari kawanan dombanya. Tetapi Tuhan juga mengizinkan ujian-ujian terjadi dalam kehidupan anak-anaknya, dalam kehidupan domba-dombanya. Untuk apa? Untuk menguatkan. Karena hanya dengan itu iman kita bisa didewasakan. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu dua hal yang bisa kita lihat bahwa sebenarnya sebagai domba-domba Tuhan, untuk kita setia dalam kawanan kita, sekalipun banyak cobaan dan ujian, tapi tetaplah setia. Setia menjaga kawanan domba kita untuk terus mendengar apa yang Tuhan arahkan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini, pada pagi hari ini Engkau sudah memberikan firman untuk mengingatkan kami selaku anak-anak-Mu, selaku domba-domba-Mu, supaya kami terus tetap setia menjadi satu di dalam kawanan yang memang sudah Engkau tetapkan di mana kami berada, di dalam persekutuan kami.
Mungkin akan ada kambing-kambing yang mencoba mau menarik kami supaya kami mengikuti arah mereka. Tetapi kami percaya Engkau tidak tinggal diam karena Engkaulah gembala kami yang sejati. Engkau pasti pun akan mengingatkan kami supaya kami tetap tinggal di dalam kawanan domba kami. Sekalipun Tuhan, bukan hanya kambing-kambing yang masuk untuk menelantarkan atau menyesatkan kami. Kadang-kadang kami juga harus menghadapi setiap pencobaan dan ujian di dalam kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu selalu menguatkan iman kami, supaya kami terus menjadi domba-domba yang setia dan taat kepada suara Sang Gembala sejati. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini, Tuhan sendiri yang boleh memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami bisa mengerjakan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, dengan terus melakukan apa yang sudah Kau perintahkan kepada kami. Dan bersama-sama juga kami akan mengakhiri doa kami ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 407, bait 1 dan 4. Tuhan Kau Gembala kami. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali ke dalam setiap pekerjaan kita, hidup kita, dan aktivitas kita. Dan masing-masing jemaat terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Di jalan kuku diiring. Kidung Jemaat 408 bait 1.